Keteladanan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Jangan remehkan langkah-langkah sederhana jika dilakukan dengan tulus dan konsisten. Tung tung tung. Di sebuah desa kecil yang sunyi di kaki gunung, tinggal seorang nenek tua bernama Makja. Umurnya telah melewati 70 tahun, tubuhnya sudah membungkuk, langkahnya lambat, dan penglihatannya pun mulai kabur. Namun ada satu hal yang selalu ia lakukan dengan semangat setiap hari. Berjalan ke masjid untuk salat 5 waktu. Jarak dari rumah Makja ke masjid cukup jauh, sekitar 1 kilometer melewati jalan berbatu dan menanjak. Bahkan di musim hujan, ketika jalan menjadi licin dan becek, Makja tetap berjalan dengan tongkat kayunya, membungkus tubuh rapuhnya dengan selendang lusuh agar tak kedinginan. Banyak warga yang merasa iba dan menyarankan Makja untuk beribadah di rumah saja karena usianya yang sudah tua dan kondisi fisiknya yang lemah. Namun setiap kali seseorang menanyakan itu, Makja hanya tersenyum dan menjawab, "Aku ingin setiap langkahku menjadi saksi di hadapan Allah. Semoga ini menjadi bekalku kelak." Waktu berlalu, dan orang-orang pun mulai memperhatikan ketekunan Makja. Bahkan anak-anak muda yang dulu sering lalai ke masjid mulai merasa malu. Mereka melihat, jika seorang nenek renta saja bisa istiqomah, datang ke masjid 5 kali sehari, mengapa mereka yang masih kuat justru sering bermalas-malasan? Lambat laun, suasana masjid di desa itu berubah. Syaf jamaah semakin penuh. Para pemuda mulai berlomba-lomba datang lebih awal. Mereka terinspirasi oleh keteguhan seorang nenek yang tak pernah mengeluh, walau harus menempuh perjalanan panjang setiap hari. Suatu hari, hujan deras mengguyur desa itu sejak subuh. Banyak orang tak pergi ke masjid karena takut basah atau licin. Tapi pagi itu, seorang remaja bernama Fikri melihat sosok yang dikenalnya berjalan pelan di bawah hujan dengan payung kecil dan tongkat tua. Itu Makja. Dengan cepat Fikri menyusulnya dan memayungi sang nenek. Ia berkata, "Makja, biar saya antar. Jangan jalan sendiri. Bahaya." Makja tersenyum dan menepuk bahu Fikri. "Terima kasih, nak. Tapi bukan aku sendiri. Aku selalu bersama Allah di setiap langkahku." Beberapa tahun kemudian, Makja pun wafat dalam tidurnya, dalam keadaan tenang. Di pemakamannya, hampir seluruh warga desa hadir. Banyak yang menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa haru dan kagum atas semangat hidupnya. Hingga kini, cerita tentang Makja masih dikenang.